It's been a while, welcome back again to my YouTube channel. Ya sudah pasti video kali ini tentang unboxing seperti di awal, tapi sedikit berbeda, yaitu tentang alat-alat sepeda khususnya merek Tupri. Sebenarnya beberapa alat sudah pernah saya beli, tapi karena tidak puas dengan hasilnya, saya beli ulang yang dengan merek Tupri ini. Saya pikir merek ini jauh lebih baik. Dan memang pada saat video ini dibuat, beberapa alat sudah pernah saya pakai. Contohnya seperti bottom bracketnya. Ini kunci bottom bracket. Pada saat video ini dibuat sudah saya tes, dan kebetulan untuk video penggantian bottom bracketnya di next video ya. Saksikan nanti saya tampilkan di link di atas. Dan ini yang ketiga adalah tracker ya, kunci tracker. Ini sebenarnya juga sudah pernah beli dengan merek yang berbeda dan jauh lebih murah. Namun hasilnya jelek ya, dan sedikit merusak peralatan saya. Jadi akhirnya saya beli merek Tupri. Harapannya ya supaya dapat kualitas yang lebih baik deh. Oke, kita lanjut ke unboxing yang kedua. Ya sesuai judul ya, namanya juga unboxing marathon. Ya ini juga merek Tupri ya, saya order dari Shopee juga. Sama, nanti saya taruh linknya semua di deskripsi ya, dan teman-teman bisa lihat harganya berapa dan belinya di mana. Dan sebenarnya unboxing ini, video pertama dan kedua ini terpaut beberapa bulan yang cukup lama, karena pembeliannya juga di tempat yang berbeda, dan yang ini kita belinya di luar negeri. Sama ya, merek Tupri. Ini alat kunci sprocket yang untuk 8 speed, dan ini merek Chris kunci apa deh, bushing. Minta maaf ya kalau suaranya banyak suara alam dari luar. Nah ya, di tempat umum juga sih. Saya belum punya studio, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kita bisa ya luangkan waktu untuk konten. Kunci sprocket ini sebenarnya juga sudah pernah saya beli dengan harga yang jauh lebih murah dan merek yang berbeda, dan tentunya kualitas juga berbeda. Nah, untuk kunci bushing ini, apa namanya, bushing remover absorber, ini saya baru tahu ternyata di shop kita itu ada kayak bushing namanya. Nah itu ternyata setelah saya cek itu sudah oblak, dan ya cukup mahal juga ya alatnya. Yang susahnya itu ongkos kirimnya ke daerah saya cukup mahal. Mau tidak mau saya beli di tempat yang sama. Saya coba untuk cocokkan supaya dapat kunci sprocket ini. Jadi satu kali kirim ongkos kirimnya jadi hemat. Ini kita cepat aja ya, kita melanjutkan unboxing yang ketiga. Nah, saya tidak tampilkan videonya ya, terlalu panjang nanti. Yang ketiga ini yaitu ya bushingnya sendiri ya, itu namanya eyelet absorber, bushing absorber atau apalah, saya kurang tahu juga. Kalau di deskripsi tulisannya eyelet. Nah, spare part ini nanti cara pemasangannya menggunakan alat yang merek Chris itu ya tadi, alat pemasang bushing. Nah, kita simpan dulu, kita lihat ya. Ini yang terakhir ya, yaitu apa ya, tang untuk chain link. Nah, kebetulan selama ini saya tidak pakai tang, nggak punya tang, jadi saya beli juga sekaligus merek Tupri juga. Nah, ini belum pernah dicoba ya, saya belum pernah buka dan masih saya simpan, karena nanti pada saat kita ganti chain link baru dipakai. Saya rasa ini jarang dipakai lah, kecuali nanti pada saat bersih-bersih rantai. Oke, setelah video sebelumnya yaitu unboxing beberapa alat ya, sebenarnya sorry terguling.
Unboxingnya di waktu yang berbeda. Sebenarnya unboxingnya di waktu yang berbeda ya, karena menunggu alatnya sampai lengkap. Dan akhirnya kita gabungkan saja. Saya pikir tadi mau buat terpisah, ternyata waktunya terlalu singkat, paling sekitar 2 menit atau 3 menit. Jadi ya saya gabungkan aja jadi dapat 5 menit. Kemudian beberapa waktu lalu, dari tujuan unboxing ini sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi dari beberapa alat, khususnya 2 alat ini ya, kunci sprocket. Kenapa menjelaskan secara khusus tentang kunci sprocket ini? Karena beberapa saat lalu ada pertanyaan dari teman-teman di komen, mereka beli kok kekecilan ya, atau kurang pas gitu. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya ya. Kalau mungkin salah teman-teman atau kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom chat. Oke, memang secara khusus kita akan jelaskan 2 ini, tapi sebelumnya kita loncat dulu ke yang lain ya. Ini ada alat kunci bottom bracket dari Tupri juga. Entah kenapa saya suka sekali dengan merek ini ya. Tampilannya bagus saja, buatannya oke, keras. Untuk kunci bottom bracket ini, bottom bracket kotak ya, sudah saya coba. Nanti di video berikutnya ya ada pemasangan bottom bracket, jadi kita ganti dengan yang fitur bearing. Nah, nanti saksikan di video berikutnya. Jadi ini pengenalan aja, yaitu kunci bottom bracket. Oke. Nah, kedua yang ini kunci apa namanya ya, ini saya pernah beli sebelumnya, tapi bukan merek Tupri. Nah, terus kemudian saya beli ini kunci tracker, sorry saya kurang paham, maklum bahasa kita nih kadang bahasa kampung ya. Jadi ini kunci tracker pembuka crank pedalnya sepeda. Kita coba buka dulu. Oke, berhasil. Ya, ini saya pernah beli sebelumnya dengan harga yang murah, sangat murah. Bahkan kalau teman-teman berada mungkin di Jakarta atau di kota-kota besar seperti di Pulau Jawa, dengan ongkos kirim yang murah ya, bisa gratis, bahkan itu harganya sekitar 10-an ribu. Kalau untuk ini saya lupa, nanti saya cantumkan, lihat aja di linknya. Ini dia yang lama punya, kita buka. Nah, ini murah banget, mungkin sekitar 10 sampai 20-an ribu ya kalau di sana. Kalau di tempat saya ongkos kirimnya mahal ya, dan harganya murah. Nah, ini yang murah ini di sini sering dol. Coba lihat, perhatikan ya, di sini rusak. Jadi ini saya nggak bisa pakai lagi. Kalau saya pakai, saya harus tambahkan pelat di sini atau baut atau apa yang untuk menutup menahan di sini. Makanya saya beli yang baru merek Tupri. Dan ini bahannya beda, jauh lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman jangan tergiur ya kalau misalnya hobi sepeda. Sorry, suaranya ribut dari luar. Ya, ini teman-teman ya, untuk masukan bagi teman-teman. Oke, tadi ada pembalap yang luar biasa ya, ribut, bising banget. Oke, ini saya sampai mana tadi ya? Ya, jadi teman-teman jangan sampai keliru ya. Kadang-kadang tergiur dengan harga murah terus langsung membeli. Ini pengalaman saya, ternyata bahan yang digunakan ya kayak gini deh, kurang kuat, lembek ya. Ini solid nih, makanya saya beli ulang. Padahal sebenarnya kalau sudah ada yang perlu lagi ya, cuma saya butuh, ketimbang nanti suatu saat susah carinya, saya beli lagi dengan merek yang berbeda. Nah, ini yang murah, yang ini cukup mahal. Nanti di link semuanya saya cantumkan di link ya. Oke, ini kita kesampingkan lagi, cukup singkat aja ya penjelasannya, nggak usah terlalu banyak. Kemudian yang ini saya nggak buka, saya belum buka. Jujur ini belum pernah pakai, tapi dari
bahan yang saya lihat cukup kuat sih. Nanti kita pakai dah, nanti kita buat video khusus untuk ini ya, karena kebetulan saya mau ganti cendengnya juga. Cendeng yang saya punya itu sudah sepertinya mau lepas, sudah kurang bagus lah. Oke, next. Oke, tersisa masuk ke bagian yang utama ya dari penjelasan video terakhir ini. Bagian yang terakhir yaitu penjelasan tentang kunci sprocket ini. Dari teman-teman yang komen beberapa waktu lalu mengatakan kalau ini dia belinya kok kekecilan ya. Nah, jadi memang ternyata sprocket itu, khususnya sprocket ulir ya, sprocket ulir itu ada beberapa macam sih. Saya tampilkan sprocket saya yang 6 speed yang asli Shimano ya. Ini saya punya yang dulu di sepeda Polygon Broadway ya, bawaannya. Ini sprocket berat ulir ya, masih oke. Jadi sprocket berat ulir ini ternyata ada beberapa macam sprocket deh gitu, dan ukurannya berbeda-beda, dan penggunaan kuncinya juga berbeda-beda, termasuk lingkaran yang di sini juga bentuknya berbeda-beda. Sebenarnya ada contoh ya, tapi sudah saya buang, saya lupa. Harusnya jangan dibuang, buat contoh dulu. Dia gerigi yang di sini cuma dua biji, kiri dan kanan itu juga ada. Terus 8 atau 4 ya, itu juga ada, saya lupa. Nah, intinya gigi-gigi yang ada di dalam ini berbeda-beda ukuran dan berbeda-beda macamnya. Nampakkah? Itu ada gigi-gigi ya, naik turun konturnya ya, permukaannya naik turun berdasarkan sesuai bentuk ini tuh, naik turun. Nah, begitu juga di sprocket berat ulirnya, ternyata bermacam-macam, tapi umumnya yang digunakan seperti ini. Berapa giginya tergantung dari jenis sprocketnya dan dari mereknya. Nah, tapi umumnya Shimano seperti ini, pada umumnya, dan umumnya juga merek-merek lain juga seperti ini. Seperti saya pakai Pacific punya ya, itu sama seperti ini. Nah, cuma ukurannya berbeda-beda, rentang diameternya ini berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar juga. Di sini kita cuma bicara sprocket berat ulir ya, kita tidak pakai sprocket kaset. Nah, saya nggak menggunakan itu. Nah, teman-teman harus teliti sebelum membeli kunci ini, dan juga pastikan sprocketnya teman-teman harus tahu pasti pakai sprocket apa, keluaran mana, merek apa, dan kalau bisa cari spesifikasinya di internet. Misalnya saya punya tadi Shimano tipe 6, Shimano 6 speed tipe MF TZ20. Nah, spesifikasinya sudah ada di internet ya, banyak, terus ikut aja ukurannya seperti apa. Nah, yang saya tahu sih kemungkinan ukurannya itu diameternya itu sekitar, kita ukur dulu sprocketnya, sorry. Kebetulan kalau teman-teman ada alat seperti ini enak nih, jadi bisa mengukur. Oke, kita ukur dulu. Umumnya sepeda menggunakan ukuran seperti ini. Ini sudah umumnya, terutama di Indonesia sih. Gak tahu lagi kalau dia belinya di luar ya. Aduh, nampak nggak nih? Gak susah ya. Itu nampak kah? Itu 2 di situ ya. Itu garisnya. Berarti 23 mili. 2 cm, 2 cm, mili ya. Itu ukuran diameternya, yaitu diameter terluar lah istilahnya ya. Nah, kita ukur kuncinya. Nah, pada saat membeli kuncinya, pastikan kita juga bertanya ke si penjualnya. Ada beberapa penjual yang kurang paham. Nah, kebetulan di sini saya akan buat, kita pastikan merek Tupri. Jadi teman-teman kalau misalnya cari merek Tupri nggak ragu lagi ya, seperti ini. Nah, itu pas. Kalau harusnya agak kecil sedikit ya. Itu beda berapa mili, 0, berapa itu ya.
nampakkah? Nah itu 22,7 atau 22,6 mili ya, beda beberapa mili ya, beda berapa 0, berapa mili. Nah bedanya dengan ini, yang ini lebih kecil. Dulu saya beli ini dan ternyata kurang pas. Coba diperhatikan, ini masih agak longgar. Nah tutorial pembukaannya ada di video sebelumnya ya, nanti saya taruh linknya di atas. Ini agak longgar ya, coba perhatikan tuh longgar. Nah saya juga kurang tahu kenapa seperti itu di awalnya. Saya nggak survei dulu, saya beli aja. Bisa buka, ternyata bisa buka pakai ini. Tapi lama kelamaan ininya haus. Nih, ya ini murah juga ya, mungkin karena bahannya juga ya, kayaknya jadi seperti ini juga. Dan tapi penggunaan ini juga untuk sprocket yang lebih kecil. Sprocket biasanya yang di bawah 6 speed, yang single speed atau apa, ini pas cocok. Nah untuk yang speednya di atas 6 ke atas atau ya 7, 8 seperti itu, nggak bisa pakai ini, pasti longgar seperti ini. Nah ini ukurannya kalau nggak salah cuma 22 cm. Bentar ya tuh, coba perhatikan, nampakkah? Nah itu 22 cm ya, 22 mili, sorry, 2 cm,2. Nah makanya di sini jadi longgar, dan apabila dia longgar bisa merusak sprocket, gigi sprocket, atau kalau kuncinya nggak kuat malah kunci sprocketnya yang merusak. Berbeda dengan merek Tupri, dia lebih detail ya. Dari pembuatan dari bahan metalnya juga sudah baik, lebih baik ketimbang yang murah deh. Ini lebih kuat, lebih solid, dan lebih pas. Ini longgarnya cuma dikit ya, wajar lah ya. Kalau tadi 23 cm ini 23 mili, ini cuma 22,7 atau 22,5. Saya pernah baca dapat dia spesifikasi seperti itu. Tapi kalau dari ukuran agak lebih, 22,5 agak lebih dikit sih, 22,6 atau 7 gitu ya. Nah jadi saran saya untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya mau beli kunci sprocket, pastikan dulu sprocketnya jenis apa, lihat mereknya apa, dan lihat lihat kecepatannya berapa. Kalau dia misalnya di atas 6 atau di atas 5, kemungkinan dia pakai yang 23 mili. Nah untuk geriginya dipaskan aja, dihitung aja. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gigi. Seperti itu ya. Seperti itu aja penjelasan singkat saya. Kurang dan lebihnya teman-teman bisa tambahkan di kolom komen. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Jika ini bermanfaat, like and share ya. Oke, dan sekian dari saya. Sampai ketemu lagi.